bukunya ya Sebelah Kehidupan. Wah, teman-teman ini dari sebuah analogi menjadi judul. Iya, itu. Sebelah Kehidupan Sebuah itu. kehidupan nih. Karena ternyata sebelah itu sendiri ayatun min ayatillah. Sebagian tanda dari tanda kebesaran Allah SWT. Kalau kita membaca sebelah itu sendiri, kita sedang bertafakur kepada ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Keren sekali kalau kita mau berpikir, kalau kita mau menghayati, menelaah maknanya, jadilah sebuah kita. Ternyata dari hal yang Kecil saja, yang sederhana, kecil, ya. sebenarnya ada di sekitar lingkungan kita, namun kita hanya melihat saja gitu, tanpa menafakuri tadi gitu ya. Menafakuri. Jadi ide itu nggak mesti yang wah, nggak mesti yang luar biasa. Ide itu meskipun biasa, tetapi dikemas sesuatu yang luar biasa, jadilah luar biasa. Padahal idenya biasa. Misalkan Kang Trisna memberi kado, misalkan kado pernikahan lah kepada Kang Amin misalkan ya. Misalnya. Jadi kadonya sederhana, tapi cara penyajiannya, cara pemberiannya yang luar biasa. Bisa jadi Kang Amin ini nggak akan membuka kadonya karena dipandang luar biasa dari sisi penyajian. Jadi dikenang selama-lamanya. Bahkan disimpan ya. Disimpan. Disimpan. Itu teman-teman. Jadi bukan masalah idenya yang hebat, tetapi idenya biasa, penyajiannya yang hebat dan luar biasa. Maka jadilah buku itu di pasaran bisa bestseller, bisa karena dipandang mengangkat hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik, hal-hal yang kita lalui setiap hari. Gitu. Jadi nggak usah mencari ide yang aneh-aneh. Iya, kadang kan ya saya rasakan ya. Rasa bingung mau bikin buku itu seperti apa gitu kan. Terus cari ide referensi dan yang lainnya, ternyata kita seperti ini. Ternyata ada yang lebih dekat dengan kita, malah itu yang lebih menjual dan memang itu lebih dominan, kita akan berhasil di sana gitu ya. Nah, jangan lupakan juga teman-teman, yakni pengalaman hidup yang kita lalui lebih bermakna untuk kita sampaikan. Benar. Karena itu sudah kita lakukan. Jadi bukan lagi ecek dan cenah gitu. Iya, benar. Itu sudah real. Sudah kita alami berarti. Sudah kita alami. Jadi simpel saja, pencarian ide itu dari pengalaman hidup, dari proses indrawi, kemudian hobi. Hobi. Misalkan Kang Trisna senangnya berorganisasi, kenapa tidak dituliskan? Nah, itu. Ya, Benar. kalau menuliskan sesuatu yang disukai, kita akan mengalir sebenarnya. mengalir. Itu. Ya. Ternyata berarti ketika kita di dunia kita itu menulis di dunia kita dengan apa yang kita ketahui semua, itu dengan mengalir sih. Subhanallah. Jadi tidak terganjal kita mencari ini, karena yang kita menceritakan kehidupan kita sendiri. Iya. Itu langkah yang paling efektif ya. Langkah efektif. Dan lagi pula, yang keempat ini ya, pendapat pribadi. Pendapat pribadi itu muncul dari apa yang kita rasakan. Ternyata hidup ini
penuh dengan ujian. Bisa keluarnya statement itu karena mengalami ujian. Dirumuskanlah. Jadi kesimpulannya, oh hidup ini penuh dengan ujian. Bukan hanya sekolah, bukan hanya kuliah, tetapi hidup pun. Kita hidup ini di universitas kehidupan. Semuanya belajar. Oh, belajar tentu. Semuanya belajar. Belajar itu. Betul. Ternyata sangat dalam pengembangan Iya. ide ini ya. Jadi dari hal yang terkecil bisa dijabarkan dan kita bisa cari, dikaitkan dengan berbagai hal yang kita memang sudah ketahui. Iya. Dengan pengalaman kita, dengan buku yang pernah dibaca, ataupun pengalaman orang lain. Iya. Kita bisa masukkan. Betul, Pak. bisa. Bisa masukkan. Karena kan pengalaman orang lain yang kita tidak mengalaminya bisa dijadikan ilmu. Iya. Experience is the best teacher. Wah, Nah itu. Dari pengalaman itu kita, benar. oh begini ya. Kalau melakukan ini jadinya begitu. Jadi ada hukum kausalitas. Kausalitas. Jadi Betul. teman-teman, ada hukum kausalitas, jadi sebab akibat seperti Iya. itu ya Pak. Betul. Sebab akibat. Baik Pak, tadi dari pengembangan ide ya. Iya. Pengembangan ide. Selanjutnya dari bagaimana dari proses pengembangan ide itu ke proses menuangkan ide dalam pikiran itu ke tulisan gitu. Nah, itu yang sering dilemanya itu. Kadang kita sudah ada pemikiran, tapi bingung bagaimana sih cara menuangkannya itu. Iya. Teman-teman literasi yang masih baru-baru belajar gitu ya, yang memang ingin dan masih ragu-ragu untuk menuangkan idenya, itu bagaimana tipsnya kita, Nah, prosesnya itu. Betul sekali, Kang Trisna, ini kan banyak dipertanyakan kepada saya tentang menuangkan itu. Kalau tadi motivasi dulu harus dibentuk. Yang kedua, proses penggalian ide, dari mana saja ide ini. Yang ketiganya, proses penuangan. Jadi, ketika kita sudah memposisikan atau menetapkan untuk menulis buku tentang gagasan sesuatu, maka tulislah dan tanpa berhenti, ya. Jadi langsung aja tulis aja dulu. Kan kebanyakan kita baru selembar berhenti, kemudian dibaca lagi. Iya. Itu ya. Iya. Kemudian ada yang salah, ada yang kurang, dibenerin dulu. Itu terpenggal-penggal nanti idenya. Iya. Terpenggal-penggal, bahkan bisa jadi lupa. Nah, itu benar. Itu yang sering Itu. yang sering dialami itu seperti itu. Harusnya ketika ada satu ide, tuntaskan sampai habis ide itu. Kita tuangkan sampai ngemplong dada kita. Iya. Itu ya. Artinya sudah tertuangkan, baru itu proses berikutnya. Kita akan bertanya lebih dalam lagi pada beliau narasumber kita, yaitu tentang apa saja sih penghargaan yang sudah didapatkan. Selain itu, selanjutnya di pesan-pesan untuk sahabat kita semua yang baru mulai belajar menulis itu seperti apa, dan silakan Pak. Alhamdulillah, kalau penghargaan tahun 2015 dapat penghargaan dari Kemendikbud Pak Anies Baswedan. Iya. Kebetulan saat itu saya menuliskan karya ini. Masih ada, Judulnya masih. ya tentang aplikasi mengajar PAI lah gitu ya. Jadi seputar iya, pembelajaran. 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 Kemudian tahun 2015 juga alhamdulillah nominasi EN Sukasi Wood. Iya, yang tadi Yang itu ya. tadi itu. Yang bukunya yang Ya. ini ya teman-teman. Ya. Nah, dua ya. Ya. Dua ini yang teman-teman. Nah. Nah, yang ini ya. Ya, ini penghargaan. Kemudian tahun 2017
sama mendapatkan penghargaan nominasi Education Award Dekat Jawa Barat. Dan tahun 2018, di tahun 2018 ini meraih 3 penghargaan. Yang pertama, guru berprestasi tingkat Kota Bandung. Jadi juara 2. Juara 2. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, yang kedua meraih penghargaan sebagai presentasi literasi sekolah. Juara 1 tingkat Kota Bandung. Ya. Kemudian yang ketiga meraih sebagai guru inspiratif Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi tahun 2018 ini banyak sekali yang didapatkan dari menulis ini. Apresiasi dari menulis. Ya. Semakin tertarik Iya. ya. Nah, sekarang kemudian pesan-pesannya untuk rekan-rekan semua bahwa menulis itu ibadah. Menulis itu ibadah. Karenanya kita jangan sia-siakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena pepatah Latin mengatakan verba valent scripta manet. Ya. Jadi ketika orang tidak mau menuliskan ide atau gagasan, akan hilang begitu saja. Tapi ketika orang punya ide kecil tapi dituliskan, bermanfaat untuk banyak. Wah, dalam sekali teman-teman. Dan yang terpenting, ini catatan penting. Setiap kali kita membuat buku, menulis buku, maka hendaklah cantumkan di penghujung penutup buku itu, semoga dengan buku ini semakin mendekatkan diri kita kepada itu. Betul. Berarti dakwah kan, Betul sekali. mengajak orang untuk dekat dengan kita. Jadi dakwah itu semakin luas. Jadi tidak hanya bilisan. Tidak hanya tulisan. Dengan tulisan pun bisa ya. Bisa. Sangat bisa. Betul sekali. Nah, itu pesannya. Karena kan kita semua potensi itu sudah diberikan oleh Allah, tinggal kitalah yang mengembangkan. Wah, subhanallah ya. Jadi dari tadi kita bahas dari awal tentang keseharian beliau, bagaimana sepak terjang beliau, dan beliau ini juga di stasiun TV juga ya Pak ya. Di MKTV. Di MKTV. Program apa itu Pak? Cahaya Mata. Cahaya Mata. Ya itu. Jadi kalau masih penasaran dengan siapa beliau ini, silahkan. Mungkin banyak di YouTube juga. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua, pesan saya jangan takut untuk menulislah dan teruslah mengalir dan teruslah berkarya dan tetap ikhlas dalam menghadapi setiap apapun cobaan yang sedang dihadapi, rintangan dalam kita menulis. Mungkin itu. Jangan lupa protokol kesehatan. Nah, itu protokol kesehatan juga. Iya. Protokol kesehatan. Ya, baik, mungkin sekian Pak untuk part ini. Nanti mungkin kita akan bedah lagi per buku-bukunya yang tadi kita karya-karya beliau ini yang tadi sudah ditunjukkan, kita akan bedah semua. Bagaimana sih, apa saja isinya dan mengapa beliau ini bisa menulis banyak buku ini seperti ini. Nah,
Sekian dari channel ini dan saya Trisna undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share biar semuanya bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan